Namun, Peng Aotian tidak bisa mengurus sebanyak itu, dan berteriak dengan cemas, "Shaoqing, kembali!" Peng Shaoqing mengertakkan giginya, dengan enggan dan ketakutan, berteriak, tiba-tiba berubah menjadi dewa, mengepakkan sayapnya dan naik ke langit, kecepatannya sangat tinggi. Dan sosok itu memandang Shen Peng terbang, dengan bercanda di matanya. Karena saya bisa mematahkan trik ini, tampaknya klan Kun Peng tidak semuanya sia-sia. Tapi di mana Anda bisa melarikan diri? Pengorbanan. Ketika sosok itu meledak, gelang giok hitam di tangannya tiba-tiba terbang keluar. Gelang itu bertambah besar di angin, dan itu berputar dengan cepat, dan kutukan hitam layu yang terukir di gelang itu menjadi semakin meresap. Wow! Pada saat itu, gelang harta karun itu berubah menjadi sinar kegelapan dan menghilang tiba-tiba. Tetapi pada saat berikutnya, Peng Shaoqing, yang berubah menjadi dewa, mengepakkan sayapnya di langit, terus-menerus mengepak dan mendesis dengan keras. Mata Kun Shao terbelah, ketakutan dan amarah berkecamuk. Ternyata gelang berharga itu berubah menjadi cincin kunci, mencekik leher Peng Shaoqing. Gelang harta karun itu tidak hanya luar biasa dalam kekuatannya, tetapi juga berubah sangat cepat. Dalam sekejap, Qin Yichen melihat sayap leher Peng Shaoqing dihancurkan, dan bahkan suara mengerikan dari tulang Tuhan pun sedikit patah. Putri Wenxing sangat takut bahwa Huarong dikalahkan di mana gelang gioknya. Ini jelas sebuah guillotine. Untuk Sheng Sheng hancurkan leher Peng Shaoqing. Ketika Peng Aotian melihat ini, kulitnya tiba-tiba berubah. Melihat bahwa Peng Shaoqing telah terbang keluar dari ruang lingkup platform suci, dia dengan marah menembak. Cahaya ilahi mekar di alis, dan cahaya ilahi menyapu. Kemanapun dia lewat, Tian He runtuh, dan bintang-bintang luar biasa. Shen Zhengran, anak ini adalah murid yang ada, dan dia bisa disebut saudara yang sama dengan Kaisar. Apakah Anda bangga menantang klan Kun Peng saya bersamanya? Tanda seru. Cahaya menyapu dan terbang menuju leher Peng Shaoqing, seolah-olah dia ingin memotong gelang berharga itu. Tetapi pada saat ini, ketika dia melihat sosok di peron dewa, gelang berharga itu berubah menjadi bulu hitam dan menghilang. Awan mengembun di pergelangan tangannya lagi. Dan setelah sosok itu menemukan harta karunnya, wajahnya tenang dan tenang. Meskipun itu membuat Peng Aotian pergi hidup-hidup, dia sedikit tidak puas. Tapi bagaimanapun juga, Peng Aotian yang bergerak. Jika bukan karena ini, Peng Shaoqing tidak akan bisa terbang ke Tian Peng Pass, dan lehernya akan hancur. Sosok itu berdiri dengan tangan di tangannya, tenang dan rileks. Dalam pertempuran sebelumnya, dia hampir, tidak. Dia menghancurkan Peng Shaoqing sepanjang waktu, dan yang terakhir bahkan kehilangan pedang ilahi yang diberikan oleh Peng Zetian. Tapi dia tenang dan tenang. Peng Aotian, karena kamu tahu bahwa aku adalah pintu yang sama dari Kaisar, kamu melihat bahwa Kaisar perlu membayar kesopanan Kaisar, dan kamu harus melakukan hal yang sama ketika kamu melihatku. Sosok itu berjiwa tinggi, agung, dan merendahkan segalanya, tetapi merasa sebagaimana mestinya. Seolah-olah melambangkan bahwa keberadaan berjalan di dunia dan mengalahkan semua kaisar, sebagaimana mestinya. Mata Peng Yatian hendak terbelah, baru saja hendak berteriak, namun ia tidak takut melihat sosok itu. Terlihat sosok tersebut bukanlah Rana Tao, namun ia berani mengejek Panglima Dewa Sang Kaisar. Kenapa? Takut. Yang mulia, tapi salah satu kakak laki-laki saya, apakah Anda ingin saya mengundang saudara senior lainnya untuk berdiskusi dengan Anda? Kemarahan Peng Aotian melonjak, tetapi ketika dia mendengar ini, seluruh tubuhnya gemetar. Ketakutan 3 menit dan kemarahan 7 menit hanya bisa ditekan sementara. Berdebar. Karena pada saat ini, Peng Shaoqing sudah, atau akhirnya terbang kembali ke tahap umum Tian Peng Pass. Pada saat ini, divine power-nya habis, dan darahnya juga habis, berubah menjadi bentuk manusia dan lemas di tanah. Saudara Shaoqing. Sekelompok klan Kun Peng yang kuat bergegas ke depan, dan Qin Yichen berdiri di samping, dan melihat tubuh Peng Shaoqing berkedut, seolah-olah dia kesulitan bernapas, hampir tercekik. Qin Yichen memperhatikan bahwa meskipun gelang giok yang hampir menghancurkan leher Peng Shaoqing telah ditarik kembali, itu meninggalkan bekas kutukan hitam di lehernya. Gelang giok itu hampir meremukkan tulang tenggorokan Peng Shaoqing, dan kutukan hitam yang layu itu secara alami tercetak di dalam tenggorokan Peng Shaoqing, membuatnya seperti tenggorokan. Segel kutukan ini memblokir kekuatan ilahi Peng Shaoqing, dan bahkan terus menghancurkan Taoismenya, sehingga pembangkit tenaga listrik alam Tao yang bermartabat, berubah menjadi seperti biasa. Berbaring di tanah dan bergerak-gerak dengan cara yang sangat memalukan, bahkan tidak dapat berbicara. Minggir. Peng Aotian berteriak dengan marah dan bergegas ke Peng Shaoqing secara pribadi. Cahaya ilahi melonjak untuk waktu yang lama, dan tanda kutukan hitam layu di leher Peng Shaoqing sedikit redup. Tubuh Peng Shaoqing tidak lagi berkedut begitu parah, dia hanya meraih jubah tampan Peng Aotian dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi tulang-tulang Tuhan masih patah, membuat suaranya serak dan rasa sakit yang sama. Peng Aotian meraih tangannya dan matanya merah. Aku tahu. Aku tahu. Shaoqing, kamu sudah sangat baik. Denganku di sini, kamu bisa yakin. Peng Shaoqing akhirnya terhibur, tetapi wajah orang-orang kuat di sekitarnya tidak terlalu berdarah,
Seolah-olah Tian Jiao rasnya sendiri dipukuli seperti ini. Bagaimana mereka bisa bahagia? Kei Yuheng melihat di matanya. Raut wajahnya juga tidak pasti. Dan dia menghela nafas. Semuanya. Shao King setidaknya bisa hidup kembali tanpa jatuh ke dalam kekuatan klan Kunpeng. Qin Yichen terkejut. Apa artinya setidaknya bisa kembali hidup-hidup? Mungkinkah ada banyak peringatan seperti hari ini sebelum dia datang? Faktanya, seperti yang diperkirakan Qin Yichen, setelah beberapa saat, warna merah di mata Peng surut dan berubah menjadi dingin. Shao Yu, optimis tentang Tianhe. Bagaimanapun juga, Peng Aotian membantu Peng Shaoqing berdiri. Meskipun dia tahu bahwa Peng Shaoqing terluka parah, ini belum waktunya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Saya melihat sesepuh dari klan Kunpeng menghancurkan buah dewa, dan cairan dewa menetes ke tenggorokan Peng Shaoqing, hanya untuk melihat Peng Aotian bertanya, Shaoqing, bisakah kamu bicara sekarang? Peng Shaoqing mengaduk-aduk tenggorokannya, dan setelah mencerna cairan ilahi, dia mengangguk, ya. Saya bisa mendengar bahwa suara Peng Shaoqing masih parau, dan dia juga lesu. Dan Peng Aotian secara pribadi menanamkan kekuatan suci, dan setelah Peng Shaoqing pulih, dia membantu Peng Shaoqing dan melangkah keluar dari panggung. Qin Yichen memperhatikan bahwa pada saat Peng Suatian membantu Peng Shaoyu, rasa dingin di wajahnya sepertinya ditekan secara paksa olehnya, berubah menjadi sentuhan kegembiraan dan kebanggaan. Sebab, di bawah jenderal, masih ada puluhan juta bala tentara suku Kunpeng yang menunggu. Aku kembali, Master Shaoqing kembali. Mungkinkah Tuan Shaoqing membunuh orang itu? Master Shaoqing menang. Akhirnya menang. Jenderal, Anda akhirnya bisa melihat ke bawah. Puluhan juta klan Kunpeng yang kuat memandangi sosok Peng Shaoqing, dan mereka, yang awalnya sedih, tiba-tiba menjadi bersemangat dan bersemangat. Selama setahun terakhir, begitu banyak jenderal telah pergi selamanya, dan hari ini, Master Shaoqing akhirnya kembali. Bros. Peng Aotian melewati Tian Peng Pass, jubahnya yang tampan berkibar, megah, dan meraung kegirangan. Apakah kamu melihatnya? Shaoqing telah kembali. HMPH, kalian belum melihatnya. Jika bukan karena tindakan tepat waktu Shen Zengran, gangster kecil yang membunuh para jenderal akan dibunuh oleh Shaoqing dengan satu pedang. Pemandangan yang muncul jelas sangat berbeda, bahkan sangat berlawanan.